Halo Sobat BPS, ya hari ini Kak Ebi mau bagiin lagi informasi terkait rekrutmen mitra BPS 2024. Semoga aja teman-teman yang sudah lulus atau yang sedang menunggu pengumuman lulus itu memahami bagaimana sistem kerja sebagai mitra ya. Oke, di sini yang pertama, siapa mitra? Nah, jadi kalian harus tahu dulu ya, kita sebagai mitra itu siapa sih, ya kan? Jadi, Badan Pusat Statistik saat ini sedang menata mitra. Semua yang akan dipakai di kegiatan survei 2024 adalah mereka yang namanya ada di SK Keputusan Kepala BPS RI. Gitu ya. Kemudian nih kita kasih contoh, misal nih rekrutmen 2024 menerima 600 peserta mitra. Misalnya di BPS kalian nih nerima itu 600 peserta. Dari 600 ini lulus tahap uji kompetensi dan wawancara. Maka nama dari 600 orang ini yang akan ada dalam SK Keputusan Kepala BPS RI, yang akan masuk ke dalam database mitra gitu ya, yang dapat mengikuti kegiatan BPS 2024. Seperti itu. Nah, ini perlu diingat. Mitra BPS bukan sebagai penetapan kontrak kerja. Artinya, jika lulus bukan berarti pasti dikontrak dan bekerja di BPS ya, bukan ya. Jadi, jika sudah lulus nih sebagai mitra, tetap bisa mencari pekerjaan lain di luar BPS. Misalnya kalian mau cari kerja sebagai admin, kerja sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan jurusan kalian yang bisa nyambi-jambi waktunya, boleh. Tetapi perlu diingat ya, jika sewaktu-waktu dihubungi oleh orang BPS, direkrut bertugas untuk kegiatan survei, yang lulus ya, kalian yang lulus ini tidak dalam kondisi dikontrak pihak lain, seperti itu. Nah, gimana Kak Ebi kalau misalnya aku sudah kontrak kerja nih, atau mungkin aku sudah bekerja, tapi aku masih bisa kok ikut kegiatan mitra BPS, karena kan kegiatan mitra BPS ini waktunya fleksibel. Nah, selama kalian bisa mengatur waktu antara pekerjaan kalian di satu tempat dengan tempat yang lain ya, dengan bertugas sebagai mitra BPS, sepengetahuan aku itu masih bisa kita ikut kegiatan survei dari BPS itu sendiri. Nah, ini juga perlu diingat, tidak ada lagi rekrutmen mitra 2024. Jadi, rekrutmen mitra tahun 2023 ini untuk kegiatan survei 2024. Jadi 2024 nanti setiap kegiatan survei itu tidak akan ada lagi rekrutmen. Kalau sebelumnya kan misal nih ada kegiatan sensus pertanian, rekrutmen, ada kegiatan sensus penduduk, rekrutmen, dalam satu tahun itu 2 kali melakukan rekrutmen mitra. Nah, kalau tahun ini tidak ya. Jadi tahun ini orang-orang yang bisa mengikuti kegiatan mitra BPS adalah orang-orang yang namanya terdaftar di SK Keputusan BPS RI dan orang-orang yang tadi namanya sudah terdaftar di database BPS RI, seperti itu ya. Jadi semua kegiatan BPS ini yang diambil adalah orang-orang yang lulus tahap seleksi November 2023 kemarin, seperti itu. Nah, sistem kerja, mungkin masih banyak yang belum tahu ya sistem kerjanya bagaimana. Kita bahas dulu dari gaji. Nah, kalau kalian nih misalnya ya kan dihubungi oleh orang BPS untuk mengikuti kegiatan survei BPS nih. Jadi sistem gajinya itu dia ada yang per dokumen. Dokumen misalnya kalian dapat dapat 10 dokumen. Satu dokumen dihargai atau dibayar dengan nominal 25.000 sampai berapa puluh ribu. Setiap kegiatan itu berbeda-beda ya. Minimal misalnya 25.000, 30.000. Nah, kalau kalian dapat 10 dokumen, 20 dokumen ya tinggal dikalikan aja berapa dokumen yang kalian pegang dikali per harga satu dokumen, seperti itu. Nah, ada juga itu gajinya per kegiatan, misalnya survei pertanian. Survei pertanian itu kan kita, sensus pertanian ya, kita kan ke lapangan gitu kan, mendata orang-orang yang memiliki lahan pertanian, yang melakukan kegiatan pertanian ya, sudah ada kriterianya sesuai pelatihan. Nah, kita kontrak kerja untuk survei pertanian itu misalnya 2 bulan kontrak kerja, maka ya itu gajinya per satu bulan kerja itu bisa sampai 4 juta sekian gitu ya gajinya. Jadi under gaji itu 500 sampai 5 jutaan. Bisa kurang dari 500 bisa saja ya kalau surveinya survei kecil. Kalau surveinya survei besar itu bisa di atas 4 jutaan, seperti itu ya. Oke. Kalau waktu kerja, nah waktu kerja ini bisa dikatakan fleksibel. Kenapa bisa dikatakan fleksibel? Misalnya kalian tadi ikut kegiatan survei sensus pertanian.
kan mereka tuh bertahap ya melakukan kontrak kerja. Misalnya survei pertanian ini dilakukannya 2 bulan, maka 1 bulan pertama itu kita diajak nih, maka 2 bulan berikutnya belum tentu kita diajak. Jadi orang BPS itu melihat juga kinerja kita di bulan pertama itu bagus atau tidak. Kalau misalnya bagus, maka bisa jadi bulan kedua kita diajak nih untuk kegiatan sensus pertanian yang tahap kedua. Tapi jika tidak dihubungi kembali, kemungkinan besar hanya yang tahap pertama saja. Maka gaji yang kita peroleh ya hanya 1 bulan bekerja itu. Misalnya dalam kontrak 4,2 juta, ya maka cuma 4,2 juta itu saja, seperti itu. Nah, itu kan yang kalau per bulan. Bagaimana kalau sistem kerjanya itu hanya 2 minggu, ada atau tidak ada? Jadi misalnya kayak kita listing ya, namanya listing. Listing itu kayak pemuktahiran data awal. Misal kita mau mendata tentang harga sewa kontrak rumah gitu ya, namanya tuh survei harga konsumen. Maka kita diikut sertakan untuk listing misalnya di RT1, RT2, RT3. Jadi mendata ulang orang-orang yang mungkin dia nyewa, ngontrak, atau yang punya pembantu rumah tangga. Jadi di door to door ya, satu-satu rumah tuh kita datangi untuk mengetahui apakah mereka memiliki kriteria menyewa, mengontrak, dan punya pembantu rumah tangga. Nah itu cuma 2 minggu, ya udah gaji kita itu per 2 minggu dibayarkan ya. Tapi bisa jadi waktu kerjanya bisa diperpanjang jika ada permasalahan di lapangan. Misal nih kita terbentur dengan daerah lingkungan situ sedang ada kegiatan sehingga tidak bisa diganggu beberapa hari bekerja, misalkan harusnya kita sudah selesai jadi belum selesai. Nah itu bisa diinformasikan kembali kepada pihak BPS. Cuman kalau dalam kontrak 2 minggu ya 2 minggu adalah target kerja, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan waktu fleksibel itu waktu. Nah bagaimana kalau kita mendata ke lapangannya? Kalau kita mendata ke lapangannya sama ya, fleksibel juga. Oleh sebab itu kalau teman-teman itu bekerja di 2 tempat, di BPS juga bekerja, di tempat lain juga bekerja, selama tidak mengganggu satu sama lain dan tetap bisa melakukan pekerjaan sebagai mitra ini dengan dengan bertanggung jawab, maka tetap bisa dilaksanakan. Misal ya, si Andi ini bekerja di toko sebagai admin dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, contoh ya. Ternyata jam 1 sampai sore dia tidak ada kegiatan, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan dia sebagai mitra untuk ke lapangan, mendata. Nah, itu bisa seperti itu ya. Yang penting diselesaikan dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam kontrak. Seperti itulah kurang lebih ya. Jenis survei. Nah, kalau jenis survei yang dilakukan oleh BPS ini sangat beragam sekali. Ada banyak ya. Mungkin kalian pernah dengar survei sensus penduduk, sensus pertanian yang baru-baru ini ya. Ada juga sensus UMKM. Kemudian ada survei Reksosek ya. Jadi sangat banyak yang bisa kalian ikuti. Jadi tidak hanya sensus penduduk saja. Ada per 3 tahunan, ada per 5 tahunan, ada yang per tahun dilakukan ya. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian jenis responden. Nah, respondennya ini tergantung kalian mengikuti survei apa. Misalnya kalian mengikuti survei pertanian, maka kriteria itu yang kita cari adalah orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, seperti itu. Kalau kalian misalnya survei harga konsumen, maka yang kalian cari adalah orang-orang yang berjualan ya. Misalnya sudah ada nih komoditas-komoditas yang ditentukan oleh BPS. Misal minyak goreng, sabun cair. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Kita tinggal mendata harga sabun, harga minyak dalam kurun waktu per 2 minggu atau per 1 minggu itu pergerakan harganya itu naik, turun, atau tetap. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Jadi tergantung jenis survei yang diikuti. Responden mengikuti survei yang kita ikuti, seperti itu. Kemudian ada pelatihan. Jadi sebelum kita turun ke lapangan atau mengikuti suatu survei, tentu akan ada pelatihan untuk para mitra. Jadi mungkin kalian berteman dengan satu mitra, dengan mitra yang lain. Jadi belum tentu kita itu kegiatan surveinya sama, bisa jadi berbeda ya. Pelatihannya juga bakalan berbeda. Di waktu pelatihannya juga beragam ya. Kadang sehari sudah selesai, ada yang sampai 4 hari ya. Kadang kalau sampai 4 hari itu ya kita dikasih fasilitas menginap di hotel, kemudian ada juga dapat uang transportasi ya, makanan cukup ya. Jadi kalau ikut pelatihan sangat senang sekali ya. Tapi setelah pelatihannya harus
bekerja dengan maksimal ya, karena terbayar dengan pelatihan seperti itu, dan terbayar juga dengan gaji yang diberikan. Oke, mungkin dari sistem kerja ini, kalau teman-teman ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar aku. Selama aku bisa menjawabnya, pasti aku bantu. Oke, mungkin itu saja informasi terkait dengan sistem rekrutmen Mitra 2024. Harapan aku teman-teman yang nonton video aku ini semuanya lulus dan resmi ya menjadi Mitra BPS tahun 2024. Terima kasih, bantu aku dengan subscribe, like, dan share. Sekian.